Puluhan ruko di kawasan Pasar Seluas, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, ludes terbakar pada Sabtu 3 Januari 2026. Si jago merah diduga muncul dari salah satu bangunan ruko yang menjual pakaian. Kebakaran lalu merembet dengan cepat ke bangunan ruko lainnya. Sedikitnya 22 bangunan ruko ludes terbakar. Ruko ini terbakar setelah insiden besar melanda pusat perbelanjaan masyarakat seluas tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Pontianak, Imam Maksum. Rekan Imam, silakan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Alinda dan Tribuners dimanapun Anda berada. Kebakaran hebat melanda kawasan Pasar Seluas, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat pada Sabtu 3 Januari 2026 sekitar pukul 17.25 sore. Kobaran api dengan cepat menghanguskan sedikitnya 22 ruko dan kios milik warga yang sudah lebih dari 35 tahun berjualan di area tersebut. Kronologi kejadian berdasarkan kesaksian warga korban kebakaran, api muncul dari salah satu toko kain yang menjual kain atau pakaian. Diduga berasal dari kawasan dapur toko tersebut, lalu dengan cepat api merembet ke bangunan ruko-ruko yang ada di sampingnya. Api yang membesar diduga cepat menghanguskan kawasan pasar tersebut lantaran bangunan ruko dan kios itu terbuat dari mayoritas berbahan kayu triplek. Pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api dari pukul 17.30 hingga pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat, namun dampak kebakaran tersebut meratakan dan membuat puing-puing sisa bangunan terbakar. Saya berkesempatan langsung datang ke area kebakaran dan hanya tersisa puing-puing kebakaran yang menghanguskan kawasan pasar tersebut. Tidak banyak barang-barang berharga yang dapat diselamatkan oleh warga. Sebagian besar korban kebakaran kehilangan harta benda. Saat ini memang Pemda Kabupaten Bengkayang melalui Camat Seluas beserta instansi terkait termasuk Polsek Seluas, Koramil Seluas, dan unsur BPBD Kabupaten Bengkayang, Damkar, membentuk posko kebakaran di dekat kawasan tersebut untuk memastikan keamanan atau pengawasan terhadap area di lokasi kebakaran. Setelah kebakaran memang dampak ekonomi yang biasanya menjadi denyut nadi perekonomian di kawasan pasar tersebut terganggu. Salah satu korban kebakaran, Iwan dan Aris, mengaku mendapatkan kerugian material yang cukup besar. Walaupun belum ada korban jiwa yang dilaporkan akibat dari peristiwa ini. Namun Camat Seluas memastikan langkah koordinasi sudah diupayakan untuk melakukan langkah-langkah selanjutnya dalam penanganan bencana kebakaran tersebut, termasuk upaya untuk membangun ulang kawasan pasar tersebut. Selain itu, puing-puing bangunan yang masih berdiri akan dirobohkan menggunakan alat berat karena dapat membahayakan warga atau pengunjung pasar yang beraktivitas atau hilir mudik di kawasan pasar tersebut. Sekian laporan langsung saya, Alinda, kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Imam Maksum. Selamat bertugas kembali dari Tribun Pontianak. Saya ada di toko, di kasir kita sendiri sedang layan ke konsumen kan, konsumen. Biasalah jam 5 itu kan konsumen padat, antrian kan gitu. Tiba-tiba ada yang berteriak minta bantu bahwa ada di rumah nomor 4 dari saya ini mulai asap itu mulai keluar. Jadi saya coba keluar lihat, memang betul ada. Nah, karena pelanggan juga banyak, kita kan tidak fokus juga kan, kita tidak fokus, kemudian keluar masuk.
Tapi yang jelas api itu memang Muncul dari arah sana Pak ya? dari arah toko kain. Toko kain. Oke. Nah, karena saya keluar lihat asap sudah membumbung. Nah, saat Bapak keluar, Bapak sudah melihat asap membumbung Pak ya? Iya. Nah, tadi itu Bapak yang Bapak lakukan apa Pak? Apakah menyelamatkan barang Bapak atau Tidak, saya sifatnya tenang aja. Jadi saya pikir kan ada pemadam. Seluas kan ada 2 unit pemadam dekat sini, 50 meter posnya di lokasi saya ini, di pasar ini. Jadi rupanya yang satu itu tidak berfungsi, pemadam yang satunya macet, mesin mobilnya macet, tidak bisa jalan. Yang satu aja bisa berjalan. Nah, 5 menit kemudian setelah kebakaran itu berlangsung, keluarlah pemadam itu. Mereka mulai beroperasi, menyemprot di rumah yang samping toko kain ini. Saya agak lega lah kan, agak lega. Setelah itu berselang 10 menit mereka nyemprot, itu mesin pemadam ini, mesin sedot air itu mati, macet. Start ulang-ulang nggak mau. Ada sekitar 10-15 menit gitulah macetnya. Nah kalau kita lihat kan kejadian ini karena pemadam ini mati macet, ya kan? Lalu api itu mulai merambah ke toko kita, ke samping? ke samping dan ke arah ke belakang dan ke toko kita. Nah melihat itu saya segera ambil sikap tutup pintu, tutup aja pintu. Yang sebelah depan sana, sebelah terminal sudah saya tutup. Tinggal yang sebelah jalan raya ini yang belum, jalan raya induk ini. Nah, orang-orang pada mau menyelamatkan barang, tapi saya bilang tidak. Karena kejadian masa lalu juga bukan menyelamat, malah bawa kabur barang gitu kan. Nah, itu banyak. Kronologi kejadian kebakaran yang terjadi di Pasar Seluas sekitar jam 5 lewat, hampir maghrib. Saya lagi nyantai di depan warung. Tiba-tiba ada salah satu masyarakat yang lagi berbelanja di sebelah toko saya, di mana di situ awal terjadinya kebakaran. Singkat cerita, perempuan itu berteriak-teriak, meminta tolong, bang, kak, tempat kakek itu ada api, tolong kak, tolong bang. Mendengar ada api, karena saya juga salah satu pemadam, jadi saya langsung mengambil tindakan, lari ke masjid mengambil apar. Nah, setelah mengambil apar, setelah apar saya on-kan, siap pakai, saya berlari menuju TKP. Nah, begitu masuk ke dalam rumah atau ruko terjadinya kebakaran tersebut, saya membuka tirai di wilayah dapur. Saya melihat api sudah membesar. Dengan secepat spontan, sebenarnya saya tembakan apar yang saya pegang tadi. Karena kondisi api telah membesar, jadi saya menyerah. Sepintas pikiran saya, karena tidak mampu menggunakan apar, saya lari ke kantor pemadam. Nah, lari ke pemadam, mau mengambil mobil, mau mengambil damkar dengan niat untuk menyemprot pakai air. Ternyata setelah sampai di kantor pemadam, karena mungkin karena panik atau apa, kunci mobil itu dalam perasaan saya itu kunci mobil itu tidak ada. Nah, tapi kata kawan-kawan kunci mobil itu ada, mungkin karena saya panik kan. Melihat kunci mobil tidak ada, saya spontan ngambil selang. Ambil selang karena saya juga ada menyiapkan robin di rumah standar pemadam dengan niat cepat untuk menembakkan air ke TKP. Nah, ternyata keinginan saya itu tidak sesuai dengan keinginan saya. Alat yang saya telah siapkan sebelum-sebelumnya, saya ada salah satu alat itu tidak dapat saya cari. Akhirnya saya lari lagi ke ruko saya untuk menyelamatkan barang-barang saya. Akan tetapi api telah membesar. Nah, api telah membesar, jadi saya dengan spontan cuma bisa menyelamatkan KTP, sedikit uang sekitar 200-300 sama voucher yang saya jual. Nah, setelah itu baru ada pemadam, saya pun ikut memadamkan api tersebut. Saya mendengar dari beberapa warga juga sih yang kebetulan ngumpulnya di sini. Cerita kronologinya kemarin ada warga yang datang mau belanja ke kebetulan rumah ini ya, rumah kedua ini yang katanya mereka itu belanja mau beli kasur. Tiba-tiba ibu itu datang melayani.
Setelah datang ibu itu melayani, suaminya datang ke rumah, buka tirai untuk masuk ke dapur. Nah, ternyata di dapur itu sudah ada api membesar. Nah, setelah melihat api membesar itu, warga yang datang belanja tadi itu namanya Adel, langsung berteriak-teriak minta tolong ke warga. Nah, sehingga itu warga datang ke sini. Nah, kemudian ada juga beberapa pihak yang menyampaikan ke saya. Kebetulan kemarin juga saya ada kegiatan di Kecamatan Jagoy Babang, yaitu di paroki. Dan juga setelah itu saya langsung berkoordinasi dengan Dinas BPBD. Nah, setelah dari Dinas BPBD, kemudian saya langsung juga menghubungi damkar yang kebetulan ada di Desa Seluas. Mobil itu ada 2 sebenarnya Pak, ada 2 damkarnya itu. Hari ini kita juga bersama Prokopimcam sudah meninjau lokasi yang habis kebakaran tadi malam. Nanti Pak, kita akan berkoordinasi dengan pihak BPBD lagi. Tapi tadinya saya juga sudah berkoordinasi dengan pihak WKN. Yang jelas intinya ada 1 rumah warga yang di situ yang masih berdiri. Kita kan khawatirnya tumbang Pak ya, roboh. Nah, paling tidak alat eskavator itu yang akan dibawa ke sini. Cuman Pak Kades tadi udah berkoordinasi ke saya, Bu Camat. Kita berkoordinasi dulu dengan tuan rumah yang punya rumah itu. Apakah dia itu siap rumahnya itu akan dirobohkan. Tetapi setelah kita berkoordinasi dia siap. Paling tidak besok alat itu akan datang ke sini untuk merobohkan rumah itu Pak. Karena kita mengamankan daripada dia roboh menimpa warga, itu lebih berbahaya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.